Lampu panggung yang gemerlap menyorot lurus ke wajahku, menyilaukan dan membuatku mati rasa. Sama seperti pria yang sedang berpidato di atas podium itu, Baskara Aditama suamiku, dan bintang baru yang sedang naik daun di kancah politik. Dan hari ini, panggung ini, adalah panggung terbesar dan terpenting dalam karirnya sejauh ini. Di aula megah Balai Sidang Jakarta Convention Center, di antara ratusan lensa kamera, politisi berkuasa, dan pengusaha kaya raya, ia berbicara dengan suara rendah dan lembut yang sama, yang telah memikatku, dan banyak orang lainnya 10 tahun yang lalu. Para tamu undangan yang saya hormati, katanya. Matanya yang bersinar dengan cahaya kemunafikan menyapu seluruh hadirin. Berdiri di sini hari ini, saya tidak ingin berbicara tentang proyek ekonomi atau strategi diplomasi yang rumit. Saya ingin berbicara tentang nilai keluarga fondasi dari segala kemajuan, akar dari masyarakat yang kokoh. Seluruh aula menahan napas. Aku bisa mendengar istri seorang pejabat tinggi di sebelahku berbisik kagum, Pak Baskara masih muda, tapi pemikirannya begitu dalam. Benar-benar pria yang sayang keluarga. Aku hanya sedikit mengangkat sudut bibirku. Sebuah senyum dingin yang tak akan disadari oleh siapapun di ruangan yang megah ini. Pria yang sayang keluarga. Fondasi masyarakat. Aku menggenggam erat ponsel pintarku di telapak tangan. Casing logamnya yang dingin seolah memberikan sedikit ketenangan pada pembuluh darahku yang terasa mendidih. 10 tahun. 10 tahun aku hidup sebagai istrinya. Meninggalkan karirku yang menjanjikan sebagai pengacara dan menjadi bayang-bayangnya, menjadi apa yang orang sebut sebagai ibu pejabat hiasan sempurna untuk karir suamiku. 10 tahun hidup sebagai vas bunga berjalan, selama 10 tahun, aku bersabar menghadapi ibunya, Ibu Retno, yang selalu menganggapku gadis desa yang tidak sepadan dengan putra emasnya. 10 tahun aku menunggu makan malam yang mendingin sendirian di rumah kami yang besar dan sepi, terbiasa dengan kebohongan tentang rapat mendadak atau perjalanan dinas tak terduga. Aku pikir semua ini demi karirnya, demi masa depan keluarga kami. Keluarga. Suara Baskara kembali terdengar, syarat dengan emosi yang dibuat-buat, adalah tempat di mana badai berhenti di depan pintu. Kepercayaan antara suami dan istri bukanlah janji biasa, melainkan penghormatan mutlak bagi pasangan, baik secara mental maupun fisik. Dan di sanalah ada pengorbanan sunyi seorang wanita yang menjadi pilar kokoh agar kami, para pria, bisa mengabdi pada masyarakat. Saya sungguh merasa beruntung dan berterima kasih pada istri saya. Dia adalah sumber kekuatan terbesar saya. Tepuk tangan gemuruh meledak di seluruh aula. Beberapa lensa kamera berbalik ke arahku, menangkap momen ketika Ayu Lestari, sang istri, tersenyum lembut, malu-malu, namun bangga. Aku telah memainkan peran ini begitu lama. Begitu lama hingga senyum palsu itu kini menjadi refleks alami. Tapi hari ini, di balik senyum itu, badai sedang mengamuk. Sumber kekuatan. Istri tercinta, penghormatan fisik, rasa mual naik dari perutku saat teringat malam 2 hari yang lalu. Dia pulang pukul 2 pagi, tubuhnya berbau parfum asing. Bukan aroma woody elegan yang biasa kupakai, melainkan aroma manis yang murah dan menyengat. Katanya, dia harus menjamu tamu penting dari Surabaya. Aku tidak bertanya sepatah kata pun, hanya diam-diam menyiapkan piyamanya lalu berbalik. Aku tak ingin melihatnya, tak ingin mencium aroma yang menempel di rambut dan kulitnya. Tapi yang paling mengerikan bukanlah parfum itu. Yang paling mengerikan adalah rekaman suara itu. Rekaman suara takdir yang kutemukan minggu lalu. Itu adalah pulpen pintar dengan fungsi merekam. Hadiah darinya untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Katanya, pulpen itu akan membantuku mencatat ide-ide setiap kali muncul untuk kegiatan amalku. Tapi, mungkin ini adalah lelucon kejam dari takdir. Dia lupa mematikan fungsi rekam setelah rapat di ruang kerjanya. Dan aku, di suatu sore yang membosankan, tanpa sengaja menyalakannya. Dan aku mendengar. Aku mendengar semuanya. Bukan hanya kata-kata, tapi juga suara. Suara tawa genit seorang wanita muda, suara denting gelas anggur, suara kancing kemeja yang robek, resleting gaun yang turun, dan napas terengah-engah, serta desahan sensual yang bercampur dengan suara rendah suamiku. Suara yang sama dengan yang sekarang,
sedang berkoar-koar di podium tentang nilai keluarga. Istri tua di rumah itu membosankan. Selalu mengomel tentang aturan, kaku seperti kayu. Hanya bersamamu aku merasa menjadi pria sejati. Rasa dingin merayap di tulang punggungku. Ingatan saat itu masih begitu jelas. Ruangan seakan berputar, dan aku harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Pengorbananku, dukunganku, di matanya hanyalah kekakuan, keberadaan seperti sebatang kayu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang telah ditekan hingga ke batasnya dan rasa jijik yang tak terlukiskan. Aku membuka kunci ponselku. Layarnya menyala, menampilkan klip video yang telah kusiapkan. Jika rekaman suara itu adalah pisau yang menusuk jantungku, maka video ini adalah bilah yang akan mengoyak luka itu dan mengubah segalanya menjadi abu. Bukti tak terbantahkan yang kudapatkan dengan menyewa seseorang dan menghabiskan tidak sedikit uang. Videonya sangat jelas. Tanpa sedikit pun buram, di atas meja kerja yang sama tempat dia menandatangani dokumen penting dan berfoto untuk membangun citra pemimpin yang rajin, dua tubuh telanjang saling melilit. Tangannya membelai punggung telanjang wanita itu. Senyum puas setelah pergumulan mereka usai. Dan yang lebih menjijikan, aku melihat wajah wanita itu dengan jelas. Clara Wijoyo, putri dari Hermawan Wijoyo, pimpinan Nusantara Group yang selama ini mendukung karir politik suamiku dari belakang. Baskara membawa pidatonya ke klimaks. Seorang pemimpin sejati harus terlebih dahulu menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa membuat keluarga kecilnya bahagia dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat yang besar ini? Kata-katanya seperti bilah terakhir yang memutus benang kesabaranku yang tipis. Cukup, drama ini harus berakhir di sini. Dengan tenang, aku membuka aplikasi WhatsApp dan mencari nama yang sudah kusimpan, Doni Setiawan, jurnalis. Jari-jariku meluncur ringan di atas layar, memilih video itu. Ukurannya tidak besar, tapi daya hancurnya cukup untuk mengubur seluruh karir politik seseorang, seluruh hidup yang penuh dengan kebohongan. Aku ragu sejenak. Aku menatap ke atas panggung. Aku melihat pria yang pernah kucintai dengan segenap jiwa, ayah dari putriku. Dia masih berdiri di sana, gagah dan munafik, menerima tepuk tangan pujian. Tapi di mataku, dia hanyalah pria busuk bertopeng moralitas. Aktor yang payah. Jariku menekan tombol kirim tanpa ragu. Ting. Notifikasi ringan yang hanya bisa kudengar. Video itu telah terkirim. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Baskara, dan tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus. Senyum kebebasan dan antisipasi akan sebuah pertunjukan hebat yang akan segera berakhir. Segalanya baru akan benar-benar dimulai dari sekarang. Notifikasi ringan dari ponselku adalah sinyal yang memecah keheningan palsu di jiwaku. Tak lama kemudian, pesan singkat masuk dari Doni Setiawan. Sudah diterima. Tunggu kabar baiknya, jantungku berdebar kencang di dalam dada, sebuah detak yang kacau namun memuaskan. Busur telah ditarik, dan anak panah tak akan kembali. Aku mengangkat kepala dan menatap panggung. Baskara telah selesai berpidato dan sedang membungkuk memberi hormat di tengah tepuk tangan yang tak henti-hentinya. Wajahnya masih bersinar dengan kepercayaan diri seseorang yang berada di puncak kejayaan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dalam beberapa menit, puncak itu akan hancur berkeping-keping di bawah kakinya. Aku melihatnya, tetapi bayangan di depan mataku kabur, tumpang tindih dengan sosok lain dari 12 tahun yang lalu. Aku teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Bukan di pusat konvensi mewah seperti ini, tetapi di bawah emperan perpustakaan kampus yang tua di suatu sore saat hujan turun deras. Saat itu, aku adalah mahasiswi tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari keluarga terpandang, seorang gadis yang hanya tahu buku dan jalan hidup yang mulus. Sementara dia, seorang mahasiswa miskin dari daerah, yang hanya memiliki pakaian usang dan tatapan mata yang membara dengan tekad. Dia memayungiku dengan satu-satunya payung yang dimilikinya, sementara sebelah bahunya basah kuyup. Perempuan tidak boleh masuk angin, katanya dengan senyum malu-malu dan polos. Tindakan kecil itu, kata-kata sederhana itu, membuat hatiku yang tak pernah goyah menjadi berdebar. Kami mulai berbicara, lalu berkencan.
Kencan kami bukanlah di restoran mewah atau konser mahal. Kencan kami adalah semangkuk bakso panas di warung kaki lima, berjalan santai menyusuri trotoar Jalan Sudirman, dan sore hari duduk di Taman Suropati mendengarkan cerita tentang mimpi-mimpinya yang besar. Katanya, dia ingin menjadi politisi bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk mengubah masyarakat, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang miskin sepertinya. Aku percaya pada cita-cita luhur itu, dan pada pria itu, dengan sepenuh hati. Cinta kami ditentang keras oleh keluargaku. Ayahku, seorang pengusaha berpengalaman, melihat ambisi yang tersembunyi di balik penampilannya yang sederhana. Pria yang tidak punya apa-apa selain ambisi besar tidak akan segan-segan menghalalkan segala cara. Kamu akan menderita karena dia. Tapi aku yang naif saat itu tidak mau mendengarkan. Kupikir ayahku berprasangka buruk dan meremehkan latar belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membantah ayah. Aku tidak butuh uang ayah, aku hanya butuh dia. Dengan cinta, kami bisa mengatasi segalanya. Pernikahan kami dilangsungkan tak lama kemudian. Sebuah pernikahan tanpa restu penuh dari keluarga. Orang tuaku datang, tetapi raut khawatir jelas tergambar di wajah mereka. Aku mengenakan gaun pengantin paling sederhana dan menggenggam erat tangan Baskara, meyakinkan diriku sendiri bahwa pilihanku benar. Kami memulai hidup pernikahan di sebuah rumah kontrakan sederhana. Aku melepaskan kesempatan bekerja di firma hukum terbaik dan memilih pekerjaan kantor biasa agar punya waktu untuk mengurusnya. Dengan gembira aku menyiapkan makanan sederhana dan menyetrika kemejanya satu persatu. Kupikir itulah kebahagiaan. Kupikir pengorbananku berharga. Kupikir aku sedang membangun masa depan bersamanya dari nol. Suara tepuk tangan yang meriah membawaku kembali ke kenyataan. Baskara sedang berjabat tangan dengan tamu-tamu penting, terus-menerus tersenyum dan berbicara. Aku menatapnya, lalu menunduk menatap tanganku. Tangan yang dulu kasar karena pekerjaan rumah tangga, kini terawat rapi dan mengenakan cincin berlian pemberiannya. Semuanya telah berubah, dia mendapatkan kedudukan, ketenaran, dan kekayaan. Lalu apa yang kudapatkan? Hanya gelar kosong ibu pejabat dan hati yang hancur berkeping-keping. Di barisan kursi jurnalis, mulai terdengar bisik-bisik. Beberapa jurnalis berkumpul, menatap layar ponsel mereka dengan ekspresi terkejut. Aku tahu, percikan api telah dinyalakan. Aku melirik Doni Setiawan. Dia berdiri di salah satu sudut, menatapku. Dia mengangguk kecil, nyaris tak terlihat. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku penasaran, apakah Baskara, saat menghadapi badai yang kuciptakan ini, akan mengingat pemuda miskin dengan payung dan senyum polosnya itu? Ataukah di matanya kini hanya tersisa perhitungan untung dan rugi? Bisik-bisik yang dimulai dari sudut kursi jurnalis menyebar seperti noda minyak. Awalnya hanya bisikan, namun segera berubah menjadi tatapan penuh arti ke arah panggung. Baskara, yang masih menjadi pusat perhatian, tampaknya belum menyadari apapun, mabuk dalam sorotan kemuliaan. Aku melihat ibu mertuaku, Ibu Retno, berdiri di samping putranya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan puasnya. Dia sedang menyombongkan putranya yang berbakat kepada para istri pejabat lainnya. Tiba-tiba aku terseret ke dalam aliran kenangan lain. Kenangan yang tidak lagi berwarna merah jambu cinta pertama, melainkan dipenuhi warna kelabu kehidupan pernikahan. Setelah menikah, kupikir aku bisa membangun keluarga yang sesungguhnya, namun, kedatangan ibu mertuaku menghancurkan segalanya. Ibu Retno mulai tinggal bersama kami tak lama setelah Baskara menjejakkan kaki pertama di dunia politik, katanya untuk merawat kami, tapi sebenarnya untuk mengendalikan aku, menantu yang dianggapnya tidak sepadan. Sejak hari pertama, dia menetapkan aturan-aturan tak terlihat namun menyesakan di rumahku. Makan malam harus disajikan tepat pukul 7, tidak boleh lebih cepat atau lebih lambat 1 menit pun. Pakaian Baskara harus disetrika licin tanpa satupun kerutan, dan rumah harus bersih mengkilap seperti cermin. Aku berubah dari seorang istri menjadi asisten rumah tangga tanpa bayaran yang harus tunduk pada tuntutannya. Aku berusaha dan bersabar, berpikir inilah cara menjaga kedamaian rumah tangga. Aku pernah mengeluh pada Baskara, tapi dia selalu mengabaikannya. Ibu kan melakukannya demi kebaikan kita. Kamu sebagai menantu, tidak bisakah sedikit mengalah?
Selalu itu yang dikatakannya. Baktinya pada ibunya ternyata dibangun di atas pengorbananku. Keretakan mulai membesar seiring dengan meroketnya karir Baskara. Dia bukan lagi mahasiswa miskin yang dulu. Dia mulai memperhatikan penampilan dan relasi, dan semakin sering pulang malam. Makan malam yang kusiapkan dengan sepenuh hati mendingin di atas meja. Katanya dia sibuk, harus menjamu klien, membangun jaringan. Aku lagi-lagi percaya dan mengerti. Ibu mertuaku memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut campur lebih dalam hidupku. Istri politisi tidak boleh berpakaian norak seperti itu. Dia mengganti seluruh isi lemariku. Dari pakaian kantorku yang praktis menjadi setelan-setelan mahal namun tidak nyaman. Istri politisi juga harus pandai bersosialisasi. Dia menyeretku ke pertemuan-pertemuan arisan yang tak berarti, di mana aku harus memasang senyum palsu dan berbasa-basi kosong. Aku merasa seperti boneka. Boneka yang didandani pakaian mewah dan dikendalikan demi gengsi mereka. Aku kehilangan diriku sendiri. Puncaknya adalah saat aku mengandung putri pertama kami, Kirana. Kupikir kehadiran seorang anak akan menghangatkan suasana keluarga, membuat Baskara lebih memperhatikanku. Tapi tidak. Ketika tahu aku mengandung anak perempuan, ibu mertuaku menghela napas panjang. Anak pertama kok perempuan? Nanti siapa yang bisa diandalkan untuk meneruskan garis keturunan? Dia membawakanku segala macam jamu dan memaksaku meminumnya. Katanya untuk mengubah peruntungan. Baskara tidak menentang, tidak juga membelaku. Dia hanya diam. Keheningan itu lebih menakutkan dari 1000 hardikan. Itu artinya dia setuju dengan pemikiran ibunya. Dia juga mendambakan seorang putra untuk meneruskan namanya dan memoles citra politiknya. Aku merasa sangat kesepian di rumahku sendiri, di dalam pernikahanku sendiri. Aku bukan lagi Ayu Lestari. Aku hanyalah mesin reproduksi, sebuah alat untuk memenuhi ambisi suamiku dan gengsi ibu mertuaku. Getaran ringan dari ponsel di dalam tas tanganku menarikku kembali ke masa kini. Diam-diam kubuka. Sebuah tautan dari Doni Setiawan. Kuklik, dan laman sebuah portal berita online terkemuka muncul. Mataku terpaku pada tajuk berita yang mengejutkan. Eksklusif berpidato tentang nilai keluarga. Politisi terkemuka diduga berskandal dengan putri konglomerat. Di bawahnya, ada sebuah foto yang diburamkan. Namun cukup jelas menunjukkan sosok Baskara dan Clara Wijoyo sedang berpelukan mesra di sebuah bar. Jantungku berdebar seakan mau meledak. Lebih cepat dari yang kuduga. Doni telah bergerak. Badai baru saja dimulai. Aku menatap ke arah Baskara. Seorang ajudan muda dengan wajah pucat pasi berlari tergopoh-gopoh ke arahnya sambil memegang ponsel. Tampaknya, sang tokoh utama drama kita akhirnya akan menerima kabar gembira itu. Ajudan muda itu berbisik di telinga Baskara. Tangannya masih terpaku pada layar ponsel. Senyum yang tadinya merekah di bibir suamiku seketika membeku. Dia merebut ponsel itu dan menatap tajam ke layarnya. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana warna wajahnya berubah, dari terkejut, menjadi tidak percaya, lalu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Para tamu di sekitarnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Suara tawa mereda, dan tatapan penasaran mulai terarah padanya. Keretakan pertama pada drama megah di atas panggung ini telah muncul. Melihat kepanikannya, bukannya merasa puas, anehnya aku merasakan kepahitan yang ganjil. Aku teringat saat aku menemukan kebenaran itu, momen yang 1000 kali lebih mengerikan dan menyakitkan. Suatu sore di bulan Juni, hujan deras mengguyur Jakarta. Putriku, Kirana, tertidur lelap, dan aku sedang merapikan dokumen-dokumen yang berantakan di ruang kerja Baskara. Katanya ada rapat mendadak dan tidak bisa makan malam bersama. Aku sudah terbiasa. Saat merapikan, mataku tertuju pada pulpen Montblanc yang dia hadiahkan pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Pulpen itu tergeletak anggun di atas meja, berkilauan di bawah cahaya lampu. Untukmu yang cerdas dan dalam. Semoga bisa membantumu mencatat ide-ide proyek brilianmu, katanya saat memberikan hadiah itu. Aku terharu. Kupikir dia masih menghargai kecerdasanku, bukan hanya menganggapku sebagai vas bunga berjalan. Aku mengambil pulpen itu, memain-mainkan casing hitamnya yang mengkilap. Aku belum pernah menggunakannya.
Tiba-tiba aku penasaran dengan fungsi pintarnya. Kucoba menekan tombol kecil yang didesain apik di ujung pulpen. Lampu biru kecil berkedip, kukira itu tombol daya. Lalu kutekan tombol lainnya, dan suara keluar dari pulpen itu. Suara yang mengubah hidupku selamanya. Itu bukan rekaman pidato atau ide pekerjaan. Itu adalah suara tawa. Tawa genit seorang wanita. "Mas Baskara, kamu baik banget sih sama aku?" Suara semanis madu, tapi asing. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku membeku sambil memegang pulpen. Pasti salah dengar. Mungkin itu iklan atau semacamnya, batinku mencoba menenangkan diri. Tapi tak lama kemudian, suara suamiku terdengar. Suara rendah dan lembut yang setiap tarikan napasnya ku kenali. "Apa sih yang enggak buat kamu?" Istri tua di rumah itu bikin pusing, ngomel terus. "Cuma sama kamu aku ngerasa hidup." "Tidak. Tidak mungkin." Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir suara-suara mengerikan itu. Tapi suara itu terus mengalir, jelas dan kejam. Suara denting gelas anggur, janjinya untuk segera menceraikanku dan menikahi wanita itu secara resmi. Dan akhirnya, suara-suara yang tak seharusnya ku dengar. Napas yang terengah-engah, desahan, suara kulit yang bergesekan. Semuanya terekam dengan sangat jelas dan detail. Pulpen itu jatuh dari tanganku, menimbulkan suara tak yang kering di lantai. Tapi aku tidak mendengar apa-apa lagi. Telingaku berdengung, dunia berputar, lalu runtuh. Aku terduduk di lantai, memeluk kepala dengan kedua tangan, mencoba mencegah suara-suara itu merasuki pikiranku. Sia-sia. Suara itu terus berulang seperti kaset rusak, mengoyak-ngoyak hatiku. 10 tahun. 10 tahun pengorbanan. 10 tahun kesabaran. 10 tahun aku menipu diriku sendiri bahwa dia mencintaiku, bahwa keluarga ini bahagia, semuanya adalah komedi. Aku hanyalah boneka bodoh dalam drama yang disutradarai oleh pria yang kucintai dan kupercayai. Rasa sakit itu seketika berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah sejadi-jadinya. Keluarkan semua isi perutku, tapi rasa kotor yang bergejolak di dada ini tidak bisa kumuntahkan. Aku tidur seranjang dengan orang seperti itu. Aku membiarkan manusia seperti itu menyentuh tubuhku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dalam kegelapan, aku menatap tajam pulpen yang tergeletak di atas meja. Itu bukan lagi hadiah kenangan. Itu adalah bukti pengkhianatan, simbol aib yang tak terhapuskan. Aku menangis. Menangis sampai tak ada lagi air mata yang tersisa. Dan saat fajar menyingsing, aku menyeka air mataku. Rasa sakit telah berubah menjadi kebencian yang dingin. Aku tidak akan membiarkanmu. Kau akan membayar semua yang telah kau lakukan. Aku mengangkat kepala dan menatap panggung. Baskara berusaha menjaga ketenangannya, tetapi kedua tangannya yang gemetar mengkhianati segalanya. Dia sedang memberi instruksi pada para ajudannya. Mungkin mencoba memadamkan api. Tapi dia tidak tahu, ini hanyalah percikan kecil. Sebuah kebakaran besar telah menantinya. Pidato telah berakhir. Baskara, dikelilingi oleh ajudan dan pengawal yang membentuk perisai untuk menghalau kerumunan wartawan yang siap menerkam, bergegas meninggalkan panggung. Dia meninggalkan tempat ini untuk pulang, untuk menghadapiku. Aula konvensi menjadi kacau balau. Para wartawan, seperti hiu yang mencium bau darah, saling mendorong dan berteriak untuk mendekati Baskara. "Pak Baskara, tolong beri komentar tentang kebenaran rumor ini. Apakah wanita di foto itu benar Clara Wijoyo, putri pimpinan Nusantara Group? Tidakkah Anda merasa pidato Anda tentang nilai keluarga bertentangan dengan tindakan Anda saat ini?" Pertanyaan-pertanyaan tajam menghujaninya. Baskara tidak menjawab. Dengan wajah pucat pasi dan dikawal ketat, dia langsung menuju pintu keluar darurat. Aku tetap duduk di tempatku, mengamati komedi ini dalam diam. Ibu mertuaku, Ibu Retno, juga tampak syok. Dia mencoba maju dan berteriak, "Minggir. Ini fitnah. Ini ulah orang-orang yang ingin menjatuhkan anak saya." Tapi suaranya segera tenggelam dalam keramaian. Aku bangkit dari kursi dan dengan tenang keluar dari aula melalui lorong lain, menghindari kekacauan. Aku tidak ingin menjadi bagian dari sirkus itu.
Sopir pribadiku sudah menunggu di depan pintu. Kita pulang, kataku dengan suara yang anehnya tenang. Duduk di dalam sedan mewah, melintasi jalanan Jakarta yang gemerlap, aku merasakan keheningan yang menakutkan. Aku tahu badai baru saja dimulai, dan angin topan yang sesungguhnya menungguku di rumah. Aku teringat malam saat aku menghadapinya. Malam yang benar-benar membunuh sisa cinta dan rasa hormat yang kumiliki untuknya. Setelah mendengar rekaman itu, aku tidak langsung membuat keributan. Aku berpikir sepanjang hari, mencoba menata emosiku yang kacau. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan? Tapi saat ku dengar lagi kata-kata kejam dan suara-suara menjijikan itu, aku tahu semuanya sudah berakhir. Malam itu, aku tidak memasak makan malam. Aku duduk di ruang keluarga yang gelap, menunggunya pulang. Pulpen itu tergeletak di atas meja kopi. Dia pulang cukup larut, dan tubuhnya masih berbau parfum wanita itu. Melihat rumah yang gelap, dia menggerutu, "Kenapa gelap begini? Kamu nggak masak?" Tanpa berkata apa-apa, aku menekan tombol putar pada pulpen itu. Suara-suara yang familiar memenuhi keheningan ruangan. Tawa, desahan, suaranya. Wajah Baskara berubah drastis, dari terkejut, menjadi ngeri, lalu marah. Dia berlari merebut pulpen itu dan mematikannya. "Dari mana kamu dapat ini? Kamu memata-mataiku." Tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau permintaan maaf. Reaksi pertamanya adalah menuduhku. "Aku tidak perlu memata-mataimu," jawabku dengan suara sedingin es. "Itu hadiah ulang tahun pernikahan ke-10 darimu, kamu lupa." Baskara terdiam. Dia menatapku. Tatapannya tidak lagi memiliki kelembutan yang biasa. Tatapan yang asing, dingin, dan penuh perhitungan. Kukira dia akan berlutut memohon, mencari alasan, atau merayuku. Tapi tidak. Dia menjatuhkan diri ke sofa, menenggak segelas whisky, lalu menatapku dengan tatapan menantang. "Baik. Kalau kamu sudah tahu semuanya, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan." "Benar. Aku punya hubungan dengan Clara." Aku membeku. Aku kehabisan kata-kata mendengar kejujurannya yang kurang ajar. "Kenapa?" bisikku, sebuah pertanyaan yang lemah dan tak berarti. "Kenapa?" Dia tertawa sinis. "Tanya pada dirimu sendiri, Ayu. Selama 10 tahun ini, kamu jadi orang seperti apa? Kamu bukan lagi mahasiswi hukum yang cerdas dan tajam. Kamu hanya ibu rumah tangga yang membosankan. Selalu bicara soal anak, dapur, dan kegiatan amal tidak penting itu. Apa kamu tahu betapa membosankannya melihat wajah patuhmu itu, kehidupan yang terkurung dalam cetakan yang kamu dan ibuku ciptakan?" Setiap kata-katanya adalah pisau yang mengiris hatiku. Pengorbananku, dedikasiku, di matanya hanyalah kebosanan. Tapi Clara berbeda, lanjutnya dengan suara menerawang. Dia muda, bersemangat, cerdas. Dia mengerti aku, mendukung karirku. Saat bersamanya, aku baru merasa hidup. "Lalu aku dan anak kita, apa di matamu?" teriakku, tak tahan lagi. Air mata akhirnya tumpah. "Kamu tetap istriku, dan ibu dari anakku," katanya dengan suara yang menakutkan tenangnya. "Asal kamu diam, semuanya akan berjalan seperti biasa. Kamu akan tetap hidup sebagai istri politisi yang dikagumi orang. Pria mana yang tidak punya wanita simpanan? Yang penting kan dia tahu jalan pulang." Aku menatapnya. Pria yang pernah kucintai dengan segenap hati kini tampak seperti monster asing. Moralitas, rasa malu, kasih sayang semua itu seolah tidak ada baginya. Yang tersisa hanyalah egoisme, ambisi, dan kesombongan yang menjijikkan. "Pergi," geramku, "pergi dari rumahku." Baskara bangkit dan merapikan pakaiannya. Dia menatapku dengan tatapan kasihan. "Pikirkan baik-baik, Ayu. Jangan hancurkan segalanya karena emosi sesaat. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa." Meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik pergi. Meninggalkanku sendirian di ruangan yang dingin dengan hati yang hancur berkeping-keping. Audi hitam milik Baskara yang kukenali berhenti mendadak di belakang mobilku. Dia melompat keluar dari mobil dengan wajah memerah karena marah. Kemarahan mengaburkan wajah tampannya. "Ayu, apa yang sudah kamu lakukan?"
teriaknya sambil berlari dan mencengkeram lenganku dengan kasar. Rasanya tulangku akan remuk, tapi aku tidak gentar sedikit pun. Aku menatap matanya dengan dingin dan menyentakkan lenganku. Jauhkan tangan kotormu dariku. Suaraku tidak keras, tetapi penuh kekuatan yang membuatnya tertegun sejenak. Berani kamu bicara seperti itu padaku? Geramnya. Apa kamu sadar apa yang sudah kamu hancurkan? Karirku. Kehormatanku. Semuanya hancur karena kecemburuan bodohmu. Cemburu? Aku tertawa. Tawa dingin yang menggema di udara malam. Kamu pikir aku melakukan semua ini karena cemburu? Kamu terlalu percaya diri, Baskara. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Lalu apa? Jijik, kataku, menekankan setiap suku kata. Aku jijik dengan kemunafikanmu. Muak melihatmu berkhotbah tentang moral di atas panggung sementara di belakang kau melakukan segala perbuatan kotor. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga semua orang yang mempercayaimu. Baskara kehabisan kata-kata karena marah. Dia mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku bukan lagi Ayu Lestari yang lemah. Aku mundur selangkah dan menatapnya dengan tatapan setajam silet. Coba saja sentuh aku sekali lagi. Video itu tidak akan berhenti di satu portal berita. Akan tersebar ke semua media, dan kau tidak hanya akan kehilangan jabatan, tapi juga akan berurusan denganku di pengadilan atas gugatan cerai dan pencemaran nama baik. Ancamanku berhasil. Tangannya berhenti di udara. Dia menatapku dengan campuran kebencian dan sedikit ketakutan. Tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara lagi, aku berbalik dan masuk ke dalam rumah. Pintu besi yang berat tertutup dengan suara blam, seolah mendeklarasikan sebuah perpisahan yang tegas. Di luar, aku masih bisa mendengar dia berteriak dan mengumpat, tapi aku mengabaikannya. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku langsung menuju kamar tidur dan mengunci pintu. Umpatan Baskara yang terdengar dari luar gerbang rumah terdengar samar, seperti lolongan binatang yang terluka. Aku tidak peduli. Aku bersandar pada pintu kayu yang dingin dan merosot ke lantai. Seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan dan penghinaan telah mencapai puncaknya. Selama 10 tahun terakhir, aku hidup sebagai bayangan yang pendiam dan sabar. Menipu diri sendiri bahwa pengorbananku diperlukan, bahwa keheninganku adalah sebuah kebajikan. Tapi malam ini, aku menyadari kebenaran yang kejam. Keheninganku adalah pembiaran. Pembiaran atas egoismenya, atas pengabaian keluarganya, dan akhirnya, atas pengkhianatannya. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jika aku hanya diam-diam bercerai, dia pasti akan menyusun drama lain. Dia akan mengatakan kepada publik bahwa aku adalah istri tak tahu diuntung yang tidak tahan dengan tekanan hidup sebagai istri politisi. Dia akan mengubah dirinya menjadi korban yang ditinggalkan istri dan meraih simpati publik, dan dia akan melanjutkan karirnya, kembali berkhotbah tentang moral dan nilai keluarga. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya. Dia telah merenggut 10 tahun masa mudaku, karirku, kepercayaanku, dan cintaku. Aku tidak akan melepaskannya semudah itu. Dia harus membayar. Membayar harga yang sangat mahal. Rasa sakit di dalam diriku perlahan mengeras menjadi tekad sekeras baja. Aku tidak hanya akan menceraikannya. Aku akan menghancurkannya. Aku akan merobek topeng munafiknya di depan seluruh masyarakat. Dan aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku, termasuk kehormatan dan hartaku. Rencana balas dendam mulai terbentuk dengan dingin dan jelas di kepalaku. Serangan pertama telah dilancarkan, tapi itu belum cukup. Satu artikel, satu video buram, bisa saja dia sangkal atau tutup dengan kekuasaannya. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat. Bukti yang tak terbantahkan dan serangan beruntun yang tidak memberinya waktu untuk bernapas. Langkah pertama adalah mengenali musuh dengan tepat. Bukan Baskara, melainkan Clara dan keluarganya. Aku tahu hubungan mereka bukan sekadar hubungan asmara, melainkan pertukaran kepentingan. Nusantara Group milik ayah Clara membutuhkan payung politik untuk melindungi banyak proyek properti mereka yang bermasalah, dan Baskara membutuhkan dana besar serta pijakan kekuasaan untuk naik lebih tinggi di kancah politik. Mereka adalah aliansi iblis yang dibangun di atas keserakahan dan tipu daya. Untuk menghancurkan aliansi itu,
Aku harus menemukan titik lemah mereka. Aku menyalakan komputer dan mulai mencari semua informasi tentang Clara Wijoyo. Dia adalah tipikal anak konglomerat generasi kedua yang terbiasa hidup mewah, terkenal dengan gaya hidup glamor, dan sering berganti pasangan. Media sosialnya dipenuhi foto-foto barang mewah dan perjalanan glamor. Tapi ada satu hal yang aneh. Dia jarang mengunggah foto bersama keluarganya, terutama ayahnya. Tampaknya hubungan mereka tidak semulus kelihatannya. Menggali lebih dalam, aku menemukan fakta menarik. Clara memiliki seorang kakak tiri, Banyu Wirawan, sosok yang hampir terlupakan di keluarga Wijoyo. Dia adalah hasil cinta pertama Hermawan Wijoyo dengan seorang wanita biasa. Setelah Hermawan menikah lagi, Banyu dan ibunya dibuang. Nama kakak tiri ini adalah Banyu Wirawan. Saat ini, dia menjalankan sebuah kantor detektif swasta kecil. Sebuah ide berani terlintas di kepalaku. Api dilawan dengan api. Aku akan menggunakan keluarga mereka untuk melawan mereka. Aku mencari nomor telepon kantor detektif itu dan membuat janji untuk keesokan harinya. Suara bising di luar telah berhenti. Sepertinya Baskara sudah pergi. Aku bangkit, mendekati jendela, dan menatap taman yang sunyi. Hujan mulai turun. Hujan yang membersihkan jalanan kota yang berdebu. Mungkin hujan ini juga akan membersihkan hidupku, menghanyutkan semua yang usang dan kotor, dan memulai babak baru. Malam itu, aku tidak lagi tidur di kamar tidur kami. Aku pindah ke kamar tamu. Ruangan yang asing, tapi justru terasa aman. Aku berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Di kepalaku, rencana balas dendam menjadi semakin sempurna. Aku tidak akan berhenti pada pengungkapan perselingkuhan. Aku akan menyelidiki transaksi bisnis ilegal Nusantara Group, mencari bukti korupsi dan pencucian uang mereka. Dengan bukti itu, aku akan mengancam dan menghancurkan aliansi mereka. Dan tak lupa, merebut kembali hartaku. Selama 10 tahun ini, aku tidak terlibat dalam bisnis keluarga suamiku, tapi aku mewarisi harta yang tidak sedikit dari kakek dari pihak ibu. Sebagian dari harta itu dipinjam oleh Baskara dengan dalih investasi. Aku tahu, itu bukan investasi, melainkan uang untuk mengelola jaringannya, dan mungkin, untuk diberikan kepada selingkuhannya. Aku akan merebutnya kembali, tanpa sisa sepeser pun. Perang ini akan menjadi perang total, di semua lini, opini publik, hukum, dan finansial. Aku memejamkan mata. Lelah, tapi penuh tekad. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang. Besok, aku akan memainkan langkah pertamaku di papan catur yang kuatur sendiri ini. Keesokan paginya, aku terbangun dengan pikiran yang anehnya jernih. Rasa lelah dan sakit kemarin telah hilang, yang tersisa hanyalah tekad yang dingin. Aku memilih setelan kerja berwarna hitam yang tampak kuat dan berwibawa. Aku merias wajah lebih tebal dari biasanya, menutupi lingkaran hitam di bawah mata dan memakai lipstik merah tua. Aku ingin terlihat bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai prajurit yang akan berperang. Janji temu dengan Doni Setiawan kuatur di sebuah kafe kecil yang tenang di kawasan kota tua. Aku tiba lebih awal dan memilih tempat duduk di sudut. Doni tiba tepat waktu, masih dengan penampilan gesit dan bersemangat seorang jurnalis muda. "Selamat pagi, Bu Ayu," sapanya, masih mempertahankan sikap hormat. Berita kemarin hanyalah tembakan pembuka. Saya sudah menyiapkan serangkaian artikel lanjutan, tapi saya butuh informasi lebih lanjut dari Ibu. Saya tahu, jawabku sambil mendorong sebuah map tipis ke arahnya. Ini semua yang saya tahu tentang Clara dan Nusantara Group. Saya ingin Anda menyelidiki lebih dalam tentang proyek-proyek properti mereka, terutama yang memiliki masalah hukum. Doni menerima map itu dan membacanya sekilas. Matanya berbinar. "Baik, Bu. Ini bidang saya. Jangan khawatir. Selama ada petunjuk, saya pasti akan menemukannya. Saya percaya padamu," kataku. "Tapi hati-hati. Hermawan Wijoyo bukan lawan yang mudah. Mereka bisa melakukan apa saja untuk membungkammu." "Saya tahu." Doni mengangguk tanpa sedikit pun rasa takut. "Tapi saya paling benci ketidakadilan dan kemunafikan. Kasus ini akan saya usut sampai tuntas." Pertemuan dengan Doni memberiku keyakinan lebih.
Aku telah memilih orang yang tepat. Dia bukan sekadar jurnalis, melainkan seseorang yang memiliki idealisme dan siap berjuang demi kebenaran. Setelah meninggalkan kafe, aku menuju tempat pertemuan kedua yang lebih penting. Kantor detektif swasta Manikam terletak di lantai atas sebuah gedung tua. Sangat kontras dengan kemewahan Nusantara Group. Kakak tiri Clara, Banyu Wirawan, berbeda dari bayanganku. Dia tidak memiliki penampilan kasar atau misterius seorang detektif swasta. Dengan kacamata dan sikap tenangnya, dia lebih terlihat seperti seorang intelektual. Ibu Ayu Lestari, katanya dengan suara pelan dan agak berjarak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Aku tidak berbasa-basi. Saya ingin menyewa Anda untuk menyelidiki adik Anda, Clara Wijoyo, dan ayah Anda, Hermawan Wijoyo. Banyu tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali. Dia hanya menatapku dalam diam. Tatapan di balik kacamatanya sulit dibaca. Boleh saya tahu alasannya? Tanyanya. Karena mereka telah menghancurkan rumah tangga saya, dan saya yakin mereka juga melakukan banyak hal ilegal lainnya. Anda tahu bahwa saya adalah kakak Clara? Saya tahu, jawabku. Dan saya juga tahu hubungan Anda dengan mereka tidak baik. Saya tahu betapa tidak adilnya perlakuan yang Anda dan ibu Anda terima. Saya rasa, kita punya musuh yang sama. Banyu terdiam beberapa saat. Dia bangkit, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Benar. Saya tidak menyukai mereka, akhirnya dia berkata, suaranya mengandung kepahitan. Tapi mereka tetap keluarga saya. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani Anda, potongku. Saya hanya butuh informasi. Informasi yang saya yakin bisa Anda akses. Jadwal Clara, hubungan-hubungannya, rahasia-rahasia yang disembunyikan Hermawan Wijoyo. Sebagai imbalannya, saya akan membayar jumlah yang pantas. Aku meletakkan selembar cek kosong di atas meja. Anda bisa menuliskan angka berapapun yang Anda mau. Banyu berbalik dan menatapku dan cek itu bergantian. Dia tidak mengambil cek itu. Saya tidak butuh uang, katanya. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Berjanjilah satu hal. Ketika Anda sudah punya cukup bukti untuk menjatuhkannya, beri saya kesempatan untuk menghadapinya secara langsung. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang sudah saya simpan di hati selama 30 tahun. Aku menatap mata Banyu. Di dalamnya, tidak ada keserakahan, melainkan rasa sakit dan kerinduan untuk diakui. Aku mengerti perasaan itu. Baik. Saya berjanji, kataku. Jabat tangan kami menyegel aliansi baru. Aliansi yang dibangun di atas rasa sakit dan kerinduan akan keadilan. Kini aku memiliki dua sekutu kuat yang akan membantuku, baik di terang maupun di gelap. Mesin balas dendamku telah resmi beroperasi. Malam itu, Baskara tidak pulang. Mungkin dia tidak punya nyali untuk menghadapiku, atau mungkin dia sedang mencari penghiburan di sisi kekasihnya. Aku tidak peduli. Aku punya banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku menelepon ayahku, memberitahunya singkat bahwa aku akan menceraikan Baskara. Ayah tidak terkejut. Beliau hanya berkata, pulanglah, nak, ayah dan ibu selalu ada di sini. Kata-kata ayah menghangatkan hatiku, tapi aku belum bisa pulang sekarang, perang belum usai. Aku harus tetap di sini dan menyelesaikan semuanya. Saat itulah teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Seorang sekutu yang sama sekali tak terduga akan muncul. Aku ragu sejenak menatap nomor asing itu. Setelah serangkaian kejadian ini, aku menjadi waspada terhadap segalanya. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk menjawab. Halo, apakah ini dengan Ibu Ayu Lestari? Terdengar suara seorang wanita muda di seberang sana. Agak gemetar dan ketakutan. Iya betul. Siapa ini? Saya Rina, Bu. Rina, sekretaris Pak Baskara. Aku cukup terkejut. Rina adalah gadis yang baik dan pemalu, baru lulus kuliah. Aku tidak punya kesan khusus tentangnya selain dia selalu menunduk hormat setiap kali aku datang ke kantor Baskara. Ada apa Rina? Tanyaku. Bu, bisakah kita bertemu sebentar? Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Tapi,
Pak Baskara tidak boleh tahu. Mendengar suara Rina yang memohon, aku tidak bisa menolak. Kami sepakat bertemu di sebuah kedai bubble tea di dekat kantornya. Rina muncul di tempat pertemuan dengan wajah pucat. Kedua tangannya saling meremas gelisah. "Terima kasih sudah datang, Bu," bisiknya. "Saya sangat takut." "Jangan takut, aku di sini. Katakan saja apa yang terjadi." Rina menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah USB kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Bu, saya tahu semuanya. Saya sangat mengagumi Ibu. Saya tidak tahan lagi bekerja untuk orang munafik seperti Pak Baskara." Dia mulai bercerita. Rina telah bekerja sebagai sekretaris Baskara selama hampir setahun. Dia harus menyaksikan semua pertemuan rahasia antara bosnya dan Clara Wijoyo. Dia bahkan beberapa kali melihat Clara datang ke kantor dan membuat keributan. Rina bahkan harus berbohong padaku, mengarang rapat-rapat yang tidak ada untuk menutupi atasannya. "Saya benar-benar minta maaf pada Ibu," kata Rina dengan mata berkaca-kaca. "Tapi saya hanya pegawai kecil. Saya takut kehilangan pekerjaan. Lalu kenapa sekarang? Setelah saya melihat berita kemarin, saya memutuskan tidak bisa diam lagi." Di dalam USB ini, dia mendorong USB itu ke arahku. Ada semua yang saya kumpulkan. Jadwal pertemuan Pak Baskara dan Clara, beberapa rekaman percakapan mereka, dan juga bukti-bukti pembayaran hadiah dan perjalanan yang dibeli Pak Baskara menggunakan kartu kredit perusahaan. Aku terdiam. Ini adalah tambang emas. Senjata yang lebih kuat dari bukti apapun yang kumiliki. Aku tidak menyangka sekretaris kecil ini bisa begitu berani dan berprinsip. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku. "Karena saya juga perempuan," jawab Rina dengan tatapan tegas. "Saya tidak bisa menerima orang sebaik Ibu diperlakukan seperti ini. Lagi pula, saya tidak mau ikut serta dalam kejahatan lebih lama lagi." Dengan rasa terima kasih yang mendalam, aku mengambil USB itu. "Terima kasih, Rina. Aku berutang besar padamu." "Jangan berkata begitu, Bu." Rina menggeleng. "Saya hanya berharap Ibu berhasil dan membuat mereka membayar semua perbuatannya." Pertemuan dengan Rina memberiku kekuatan tambahan, aku tidak lagi sendirian. Di sekitarku, masih ada orang-orang baik yang percaya pada keadilan. Kembali ke rumah, aku menyusun rencana yang lebih berani. Aku tidak akan hanya menunggu bukti dari Banyu dan Doni. Aku akan bertindak sendiri. Aku tahu tempat yang menyimpan paling banyak rahasia Baskara adalah brankas di ruang kerjanya di rumah ini. Brankas yang tidak pernah boleh kusentuh. Aku harus membukanya. Aku menelepon Banyu dan meminta bantuannya. Hanya dalam semalam, dia mengirim seseorang yang menyamar sebagai teknisi AC, dan hanya dalam 15 menit, brankas itu terbuka tanpa suara. Apa yang kutemukan di dalamnya melampaui imajinasiku, bukan hanya dokumen-dokumen bisnis ilegal, tapi juga sebuah buku catatan bersampul kulit hitam. Dengan tangan gemetar, kubuka buku itu. Ternyata itu bukan milik Baskara, melainkan buku harian almarhum ayahnya. Aku mulai membaca, dan sebuah rahasia mengejutkan yang terkubur selama puluhan tahun, sebuah kebenaran kelam, perlahan terungkap. Ternyata, keluarga Baskara dan keluargaku adalah musuh bebuyutan turun-temurun. Kakekku dan kakek Baskara adalah sahabat karib yang memulai bisnis bersama. Namun, kakek Baskara berkhianat, merebut seluruh perusahaan, dan membuat keluargaku bangkrut. Ayah Baskara mencatat dendam itu di dalam buku harian ini, dan membuat Baskara bersumpah untuk membalas dendam pada keluargaku, dengan cara membuatku, putri dari musuhnya, hidup lebih buruk dari kematian. Kini semuanya masuk akal. Baskara mendekatiku dan menikahiku bukan karena cinta. Itu adalah bagian dari skenario balas dendam yang telah direncanakan dengan rapi sejak generasi sebelumnya. Pernikahanku, 10 tahun masa mudaku, semuanya hanyalah alat, sebuah drama yang dibangun di atas kebencian. Rasa sakit di dalam diriku bukan lagi sekadar rasa dikhianati. Ini adalah penipuan sistematis, sebuah tindakan yang luar biasa kejam. Aku menutup buku harian itu. Tanganku terasa sedingin es. Aku akan membalas dendam bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluargaku.
Aku akan membuat keluarga Baskara membayar utang darah 2 generasi ini. Permainan baru akan benar-benar dimulai. Buku harian almarhum ayah mertuaku adalah kunci yang membuka pintu paling gelap dari pernikahan ini. Semua tindakan Baskara dan ibu mertuaku yang tidak kumengerti selama 10 tahun terakhir, potongan-potongan puzzle yang berserakan, akhirnya menyatu menjadi sebuah gambaran mengerikan, sebuah sandiwara balas dendam yang sempurna. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan hasrat balas dendam yang sedingin es. Aku tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan kakek nenek dan orang tuaku menjadi sia-sia. Aku harus membalikkan papan permainan ini. Dengan hati-hati, aku memotret setiap halaman buku harian itu dan menyimpannya di folder terenkripsi. Ini akan menjadi kartu truf terakhirku, senjata dengan daya hancur yang tidak pernah mereka bayangkan. Tapi sebelum melepaskan pukulan pamungkas, aku harus memotong semua sayap Baskara, terutama sumber dananya. Aku tahu sebagian besar kekayaan yang dimilikinya sebenarnya berasal dari keluargaku. Tepat setelah kami menikah, ayahku, meskipun tidak sepenuhnya percaya pada Baskara, memberikan kesempatan padanya karena rasa sayangnya padaku. Beliau memperkenalkan jaringan bisnisnya dan membantunya mendapatkan akses ke proyek-proyek yang menguntungkan. Dan aku, yang buta karena cinta, tanpa ragu memberikan mahar pernikahanku dan warisan dari kakekku sebagai modal investasi untuknya. Aku teringat sebuah investasi besar yang ditawarkan Baskara 3 tahun lalu. Katanya itu adalah proyek properti resor di Anyer, sebuah kesempatan emas. Aku percaya padanya dan mentransfer sejumlah besar uang 1 miliar rupiah tanpa dokumen hukum yang jelas. Saat itu, aku hanya berpikir sederhana, uang suami adalah uangku, dan uangku adalah uang suami, tapi sekarang aku tahu betapa naifnya aku. Aku segera menelepon pengacara keluarga kami, seseorang yang sangat kupercayai, Pak Hartono. Kuceritakan semuanya dan kuminta beliau untuk melacak aliran dana 1 miliar itu. Jangan khawatir, Ayu, kata Pak Hartono dengan suara tegas. Jika uang itu keluar dari rekeningmu, pasti ada jejaknya. Saya akan segera meminta orang untuk memeriksanya. Sambil menunggu hasil penyelidikan, aku tidak tinggal diam. Aku memulai perang lain di lini keuangan pribadi. Aku memeriksa rekening bersama kami dan semua kartu kredit keluarga yang kuizinkan untuknya. Tanpa ragu, semuanya kubekukan. Aku tahu tindakan ini akan membuatnya murka, tapi aku tidak peduli. Sudah saatnya dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang. Seperti yang kuduga, hanya beberapa jam kemudian, telepon dari Baskara masuk, suaranya menggeram. Ayu, kamu sudah gila? Kenapa semua kartuku diblokir? Aku sedang menjamu tamu dan tidak bisa membayar. Kamu mau mempermalukanku? Menjamu tamu? Atau menjamu kekasih? Semprotku dengan dingin. Ingat, Baskara, uang yang kau hambur-hamburkan itu adalah hasil kerja keras keluargaku. Mulai sekarang, jangan harap kau bisa menyentuhnya sepeser pun. Dia kehabisan kata-kata karena marah. Bagus. Kau pikir bisa mengancamku dengan cara ini? Kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Dia menutup telepon. Aku tahu ini baru permulaan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian, Pak Hartono menelepon, suaranya terdengar serius. Ayu, hasilnya sudah keluar. Seperti dugaanku, tidak ada proyek properti seperti itu. Uang 1 miliar itu, setelah keluar dari rekeningmu, melewati 3 perusahaan cangkang, dan akhirnya digunakan untuk membeli sebuah villa mewah di Pondok Indah. Pak Hartono berhenti sejenak, dan nama pemilik villa itu adalah ibumu, Ibu Retno. Aku terdiam. Jadi begitu. Dia menggunakan uangku, menipuku, untuk membeli aset besar dan diam-diam mengatasnamakan ibunya. Sebuah rencana penyelamatan aset yang sempurna. Mereka telah memperhitungkan segalanya agar aku keluar dengan tangan kosong jika kami bercerai. Apa kita akan langsung mengajukan gugatan? Tanya Pak Hartono. Dengan bukti ini, kita pasti bisa mendapatkan villa itu kembali. Belum, Pak, jawabku dengan suara sedingin es. Aku ingin membuka hadiah kejutan ini di saat yang paling tidak mereka duga. Biarkan mereka menikmati kemenangan semu mereka untuk sementara waktu.
Aku telah mengantongi bukti pengkhianatan emosional dan penipuan finansial. Mesin balas dendamku berjalan lancar. Tapi aku tidak menyangka, ibu mertuaku, Ibu Retno, akan melancarkan serangan yang sama sekali tidak kuduga. Badai media yang dipicu oleh Doni Setiawan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Setiap hari, muncul artikel baru yang mengupas lebih dalam hubungan gelap Baskara dan Clara, serta mempertanyakan moralitas seorang politisi. Citra pria sayang keluarga yang dibangun Baskara dengan susah payah hancur berkeping-keping. Dia tidak lagi bisa muncul di depan publik. Semua janji dan jadwalnya dibatalkan. Dia praktis menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Aku tahu, dalam situasi ini, orang yang paling panik bukanlah Baskara, melainkan ibunya, Ibu Retno. Baginya, yang seumur hidupnya didedikasikan untuk gengsi dan masa depan putranya, situasi ini seperti kiamat, dia pasti tidak akan tinggal diam. Dan dugaanku benar. Suatu sore, saat aku sedang bersama putriku di rumah, bel berbunyi. Dari layar interkom, kulihat Ibu Retno berdiri di luar. Wajahnya kuyu, tapi tatapannya masih setajam silet. Aku tidak ingin menemuinya, tapi aku tahu menghindar bukanlah solusi. Kuizinkan asisten rumah tangga untuk membukakan pintu. Tanpa basa-basi, dia masuk ke rumah dan langsung menghampiriku yang sedang duduk di sofa. "Sekarang kau puas?" Semprotnya dengan suara penuh kebencian. "Kau sudah menghancurkan hidup anakku, menghancurkan keluarga ini. Puas kau?" "Ibu," jawabku dengan tenang, sengaja menggunakan sapaan yang terasa asing. "Yang menghancurkan keluarga ini bukan saya." Sebaiknya ibu bertanya lagi pada putra kesayangan ibu, apa yang telah dilakukannya. "Berani kau menjawabku?" Dia menunjuk wajahku. "Pria selingkuh itu biasa. Hanya iseng sesaat. Nanti juga akan kembali ke anak istrinya. Kenapa kau besar-besarkan masalah ini? Apa kau tidak sadar kau sedang menghancurkan masa depannya?" Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Logika sakit dan terpelintir itu bisa keluar dari mulut seorang ibu. Iseng sesaat, aku tertawa sinis. Apakah ibu tahu iseng sesaat itu menghabiskan lebih dari 1 miliar uang saya? Apakah ibu tahu pasangan iseng itu sekarang tinggal di villa yang dibelikan putra ibu dengan uang saya? Wajah Ibu Retno berubah, dari marah, menjadi kaget, lalu ngeri. Dia tidak menyangka aku tahu fakta itu. "Kak, kamu bicara apa?" gagapnya. "Saya tidak bicara omong kosong. Semua buktinya ada pada saya," kataku tegas. "Kedatangan ibu ke sini pasti bukan hanya untuk memak-maki saya, kan? Katakan saja apa yang ibu inginkan." Ibu Retno menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia duduk di kursi dan mengubah sikapnya 180 derajat. Dari mengancam menjadi membujuk. "Ayu, ibu tahu kau marah, tapi masalah sudah sejauh ini, kita sebagai keluarga harus mencari solusi. Ibu akui Baskara salah, tapi dia suamimu, ayah Kirana. Jangan dorong dia ke jurang karena emosi sesaat." "Yadi, apa maksud ibu?" "Begini saja." Matanya bersinar penuh perhitungan. "Kau diam untuk sementara waktu, jangan bocorkan apa-apa lagi ke media. Nanti kalau sudah reda, Baskara akan memutuskan hubungannya dengan gadis itu. Dia akan setia padamu dan Kirana. Dan kau lahirkan 1 anak laki-laki lagi untuknya. Kalau sudah ada anak laki-laki, dia tidak akan macam-macam di luar. Posisimu di rumah ini juga akan kuat. Bukankah itu yang terbaik untuk kita semua?" Aku kehabisan kata-kata. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia sama sekali tidak menyadari kesalahan putranya. Yang ada di pikirannya hanyalah cara melindungi karir putranya dan mendapatkan cucu laki-laki penerus keturunan. Perasaanku, lukaku, tidak ada nilainya di matanya. "Silakan pulang," kataku dengan suara sedingin es. "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan ibu." "Kau..." Ibu Retno kembali marah. "Kau harus tahu diri. Siapa kau berani tawar-menawar denganku? Dosa terbesarmu adalah tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kalau kau tidak bisa, biar wanita lain yang melakukannya. Kalau kau tidak mau menurut, akan kurebut hak asuh Kirana darimu. Kita lihat saja apa yang tersisa darimu nanti." Ancamannya tidak lagi membuatku takut, hanya menambah rasa jijikku. Aku bangkit, berjalan ke pintu,
dan berkata, "Silakan pulang. Rumah kami tidak menerima tamu seperti ibu." Aku membuka pintu lebar-lebar. "Kalau ibu tidak mau pergi, saya akan panggil keamanan." Wajah Ibu Retno pucat pasi karena marah. Dia bangkit, menatapku dengan mata membara, lalu berbalik dengan gusar. Sebelum pergi, dia menoleh dan menggeram, "Lihat saja nanti." Pintu tertutup. Aku bersandar di pintu, terengah-engah. Perang ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Musuhku bukan hanya suami yang berkhianat, tetapi seluruh ideologi patriarki yang busuk dan kejam. Tapi aku tidak akan mundur. Aku akan berjuang sampai akhir, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk putriku, dan untuk semua wanita yang menanggung ketidakadilan. Kunjungan dramatis Ibu Retno menjadi katalisator yang mempercepat rencanaku. Aku sadar tidak bisa lagi menunggu secara pasif. Mereka sudah mulai menggunakan putriku untuk mengancamku. Itu adalah garis merah yang tidak akan pernah kubiarkan siapapun lewati. Aku segera menelepon Doni Setiawan. "Doni, kita harus bergerak sekarang. Saya punya bukti-bukti baru yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya." Kuceritakan tentang buku harian itu, rencana balas dendam keluarga Baskara, dan konspirasi penyembunyian aset. Di seberang telepon, Doni terdiam cukup lama. Aku bisa merasakan keterkejutannya dalam keheningan itu. "Bu Ayu," akhirnya dia berkata, suaranya penuh amarah, "ini bukan lagi sekadar skandal perselingkuhan. Ini adalah kejahatan terorganisir dan terencana. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos." "Ada yang bisa kau bantu?" kataku. "Sebarkan informasi ini. Tapi jangan sekaligus. Sebarkan satu persatu, seperti serangan beruntun yang tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Dan pukulan terakhir harus dilepaskan di saat yang paling krusial." "Saya mengerti maksud ibu," jawab Doni. "Kita akan membuat ini seperti drama multibabak. Opini publik akan menjadi penontonnya, dan kita yang akan mengarahkan ceritanya." "Kita mulai dari mana?" "Kita mulai dari uang," kataku. "Keserakahan adalah tumit Achilles orang-orang seperti mereka. Angkat dulu kasus penyembunyian aset, villa di Pondok Indah itu. Tunjukkan pada publik wajah asli di balik topeng politisi bermoral itu, seorang penipu yang menggelapkan harta istrinya." "Baik, Bu. Saya akan segera kirim orang untuk verifikasi. Paling lambat 2 hari lagi, bom pertama akan meledak." Setelah telepon dengan Doni, aku merasakan dorongan kuat. Aku ingin bertemu Baskara. Aku ingin menatap wajahnya dan menanyakan satu hal. Bukan lagi cinta atau benci. Hanya rasa penasaran yang mengerikan. Aku ingin tahu, sampai sejauh mana seorang manusia bisa menjadi munafik. Aku menelepon nomornya. Kali ini, dia langsung menjawab. Mungkin dia juga sudah menunggu teleponku. "Temui aku," kataku tanpa basa-basi. "Di kafe tua tempat kita pertama kali kencan." "Datang sendiri." Dia terdiam sejenak, lalu setuju. Kafe itu terletak di sebuah gang kecil, masih dengan suasana usang dan syahdu seperti 12 tahun yang lalu. Aku tiba lebih dulu dan memilih tempat duduk di sudut yang biasa kami tempati. Baskara datang tak lama kemudian. Dia tampak sangat kurus dan kuyu. Skandal ini telah merenggut banyak hal darinya. "Ada apa kau memanggilku?" tanyanya. Suaranya tidak lagi arogan, melainkan dipenuhi kelelahan. Tanpa menjawab, aku mendorong ponselku ke arahnya. Di layarnya, terpampang foto-foto buku harian ayahnya yang telah kupotret. Kertas yang menguning, tulisan tangan yang penuh kebencian. Wajah Baskara seketika berubah. Dia menatap layar itu, tangannya gemetar tak terkendali. "Dari mana, Au?" gagapnya. "Itu tidak penting," jawabku dengan suara sedingin es. "Aku hanya ingin bertanya satu hal, Baskara. Selama 10 tahun ini, pernahkah ada satu momen pun, satu detik yang sangat singkat, kau tulus padaku?" Baskara tidak menjawab. Dia menundukkan kepala, bahunya bergetar. Keheningannya sudah menjadi jawaban. Semuanya adalah sandiwara. Sandiwara yang dipersiapkan dengan matang selama 10 tahun. Aku tidak lagi merasakan sakit. Hanya kekosongan yang menakutkan. Aku bangkit berdiri. "Baik. Terima kasih atas jawabannya.
Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkannya sendirian bersama hantu-hantu masa lalunya. Tepat saat aku keluar dari kafe, teleponku bergetar. Pesan dari Banyu Wirawan, rencana dimulai. Clara baru saja memesan tiket pesawat ke Swiss. Berangkat lusa malam, sepertinya berniat kabur. Aku tersenyum. Semuanya berjalan sesuai perkiraanku. Kapal akan segera karam, dan tikus-tikus mulai mencari jalan keluar. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka kabur semudah itu. Badai baru akan benar-benar dimulai. Aku kembali ke rumah dengan kondisi yang anehnya tenang. Pertemuan dengan Baskara telah melepaskan simpul terakhir di hatiku. Tak ada lagi cinta maupun benci, yang tersisa hanyalah satu tujuan, mengakhiri sandiwara ini dengan cara yang paling adil. Begitu masuk rumah, asisten rumah tangga berlari tergopoh-gopoh dengan wajah pucat pasi. "Ibu, gawat! Bapak sedang mengamuk di ruang kerja, semua barang dihancurkan." Aku tidak terkejut. Kemarahan Baskara yang terpendam akhirnya meledak. Aku langsung menuju ruang kerja. Pintunya tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan. Di dalam, pemandangannya kacau balau. Buku dan dokumen berserakan di lantai, guci keramik mahal hadiah dari ayahku hancur berkeping-keping. Baskara berdiri di tengah ruangan, rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut, terengah-engah seperti binatang yang terluka. Melihatku, dia menggeram. "Sekarang kau puas? Kau sudah menghancurkan segalanya. Senang kau?" "Yang menghancurkan segalanya itu kamu, bukan aku," jawabku dengan suara tanpa emosi. "Kamu sendiri yang menghancurkan rumah tangga dan karirmu dengan kebohongan dan kekejianmu." "Diam!" teriaknya sambil berlari ke arahku. Dia mengangkat tangannya, tapi berhenti di udara saat melihat tatapan tanpa rasa takut di mataku. "Pukul saja," kataku menantang. "Pukul. Tunjukkan pada semua orang seperti apa wajah asli politisi teladan itu." Baskara runtuh. Dia berlutut di lantai, memeluk kepalanya dengan kedua tangan, dan mulai menangis. Tangisan yang keras dan pahit. "Aku salah, Ayu. Aku benar-benar salah, tolong. Tolong maafkan aku," ratapnya di sela isak tangis. Aku menatapnya. Pria yang pernah berdiri di puncak kejayaan kini berlutut di kakiku. Menyedihkan dan menyedihkan. Tapi hatiku tidak luluh sedikit pun. "Sudah terlambat, Baskara," kataku. "Permintaan maafmu tidak bisa mengembalikan 10 tahun masa mudaku, tidak bisa menghapus pengkhianatan dan rasa sakit yang kau sebabkan." Tepat saat itu, teleponku bergetar. Sebuah tautan dari Doni Setiawan. Kubuka. Sebuah berita baru saja naik, dengan judul yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. "Jampar politisi B diduga gelapkan harta istri 1 miliar. Beli villa atas nama ibu, terangkap pidana penipuan." Di bawahnya, terlampir semua bukti transfer yang diberikan Pak Hartono, dokumen kepemilikan villa di Pondok Indah, semuanya gamblang. Aku menyodorkan ponselku ke depan wajah Baskara. "Lihat, ini hadiah berikutnya dariku untukmu." Baskara mengangkat kepala dan menatap layar itu. Wajahnya berubah dari kesakitan menjadi ngeri. "Tidak, tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana kau?" gagapnya. "Tidak ada rahasia yang abadi di dunia ini," kataku. "Terutama rahasia yang dibangun di atas kebohongan." Telepon Baskara berdering keras. Pasti ibunya. Dengan tangan gemetar dia menjawab. Dari seberang telepon, terdengar jeritan histeris Ibu Retno. Badai kedua telah menerjang. Bersamaan dengan itu, pesan baru masuk lagi ke ponselku. Kali ini dari Banyu Wirawan. "Ayah tahu rencana kabur Clara, dia kirim orang ke bandara untuk mencegatnya. Sepertinya dia tidak mau membiarkan putrinya menanggung masalah hukum sendirian." Aku tersenyum. Aliansi iblis mereka mulai retak. Para raksasa saling menggigit. Aku menatap Baskara yang berlutut di lantai, diliputi kengerian dan ketidakberdayaan. Sandiwaranya benar-benar akan segera berakhir. Saat Baskara terpaku memegang telepon, mendengarkan jeritan ibunya, pukulan terakhir yang paling telak dan tak terduga datang. Televisi di ruang kerja yang tadinya dalam mode siaga, tiba-tiba menyala. Berita khusus dari sebuah stasiun TV nasional dimulai, dan di bagian bawah layar, sebuah tulisan berjalan muncul.
Breaking news, bukti-bukti skenario balas dendam keluarga politisi B terungkap, publik gempar. Aku dan Baskara sama-sama membeku. Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Ini bukan rencanaku atau Doni. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Di layar, seorang jurnalis senior yang terkenal dengan laporan investigasinya mulai memaparkan kasus. Lalu muncul gambar-gambar yang familiar. Buku harian ayah Baskara yang menguning, tulisan tangan penuh kebencian yang diperbesar dengan jelas. Tidak! Teriak Baskara sambil berlari ke arah TV seperti orang gila. Matikan! Cepat matikan! Tapi sudah terlambat. Suara jurnalis itu terdengar tegas dan tanpa henti, membeberkan seluruh kisah balas dendam dua generasi keluarga Baskara. Fakta bahwa Baskara mendekatiku bukan karena cinta, melainkan karena dendam. Kebenaran tentang pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan konspirasi. Seluruh Indonesia sedang mendengarkan kisah tragisku di jam tayang utama. Pintu ruang kerja terbuka. Para asisten rumah tangga berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi, menatap layar TV dengan ngeri. Mereka juga telah mendengar semuanya. Baskara terpaku di depan layar TV. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia berbalik menatapku. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, hanya keputusasaan yang luar biasa. Ini kamu. Semua ini ulahmu, kan? Bukan aku menggelengkan kepala, sama terkejutnya. Siapapun yang melakukannya, itu hanyalah kebenaran. Tepat saat itu, teleponku berdering lagi. Kali ini, Banyu Wirawan, Anda sedang menonton TV? Tanyanya. Suaranya terdengar puas. Itu. Anda yang melakukannya? Saya hanya memberikan mereka beberapa petunjuk, jawab Banyu. Saya pikir utang harus dibayar secara adil dan terbuka. Anggap saja ini hadiah dari saya untuk Anda, dan untuk keluarga saya. Aku kehabisan kata-kata. Sekutuku di kegelapan telah memainkan langkah yang bahkan tidak kuduga. Dia tidak hanya ingin mendapatkan keadilan untuk dirinya dan ibunya, tetapi juga ingin menghancurkan sepenuhnya kerajaan palsu keluarganya sendiri. Dari kejauhan, mulai terdengar suara sirene polisi. Semakin lama semakin dekat. Aku menengok keluar jendela. 2 mobil patroli khusus masuk ke gerbang rumah kami. Mereka datang, kataku pada Baskara dengan suara tanpa emosi. Menjemputmu. Baskara terduduk di lantai. Dia tidak lagi berteriak atau menangis. Hanya duduk seperti patung dengan tatapan kosong. Bel pintu berbunyi, dan 2 orang polisi berseragam masuk dengan wajah tegas. Baskara Aditama, kami di sini untuk melaksanakan surat perintah penangkapan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tuduhan terkait lainnya. Anda harus ikut kami. Baskara tidak melawan. Dia bangkit dengan tenang dan mengulurkan kedua tangannya untuk diborgol. Sebelum digiring keluar, dia menoleh untuk menatapku untuk terakhir kalinya. Di matanya, aku tidak lagi melihat kebencian, hanya kegagalan dan kekosongan. Dia telah kalah. Kalah telak dalam permainan yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Pintu tertutup. Aku berdiri sendirian di ruangan yang berantakan, menatap punggung pria yang pernah menjadi duniaku. Sandiwara itu akhirnya berakhir. Epilog, 1 tahun kemudian. Sinar matahari keemasan yang hangat masuk melalui jendela kantor hukum, menerangi senyum cerah di wajahku. Aku baru saja menandatangani akta pendirian firma hukumku sendiri. Sebuah firma yang khusus memberikan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi perempuan dan kelompok lemah yang mengalami nasib sepertiku. 1 tahun terakhir, hidupku berubah total. Sidang Baskara telah selesai. Dia divonis 15 tahun penjara atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang harga yang mahal untuk ambisi dan kebencian butanya. Nusantara Group juga tidak luput dari dampaknya. Transaksi bisnis ilegal mereka terungkap, memicu serangkaian penyelidikan, dan Hermawan Wijoyo, sang raja properti, akhirnya juga diadili. Clara Wijoyo, setelah usahanya untuk kabur digagalkan oleh ayahnya sendiri, harus memberikan kesaksian yang memberatkan mantan kekasihnya. Dia tidak dipenjara, tetapi reputasinya sebagai pewaris konglomerat hancur total. Kabarnya, dia dikirim ke luar negeri oleh keluarganya dan hidup dalam pengasingan. Ibu mertuaku, Ibu Retno,
jatuh sakit karena syok berat. Villa di Pondok Indah disita dan dikembalikan kepadaku, dan dia harus kembali ke rumah tuanya di desa, hidup dalam kesepian di tengah cemoohan tetangga. Kadang-kadang, dia meneleponku. Bukan untuk mengumpat, melainkan hanya untuk menangis, menanyakan kabar putranya, dan memohon untuk bertemu cucunya. Aku tidak mengizinkannya. Luka yang dia tinggalkan padaku dan putriku mungkin tidak akan pernah sembuh. Aku telah bercerai. Pengadilan memberikan hak asuh Kirana sepenuhnya kepadaku dan memutuskan bahwa semua harta yang digelapkan Baskara harus dikembalikan. Tapi aku tidak menyimpannya untuk diriku sendiri. Aku menjual villa di Pondok Indah itu dan menggunakan seluruh uangnya untuk mendirikan yayasan amal atas nama ibuku. Sebuah yayasan untuk membantu ibu tunggal yang kesulitan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku tidak lagi membutuhkan uang atau materi. Yang kubutuhkan adalah ketenangan dan hidup yang bermakna. Aku kembali ke duniaku, profesi yang telah kutinggalkan selama 10 tahun, menjadi pengacara. Aku menemukan kebahagiaan dan nilai diriku dalam membantu orang lain, memperjuangkan keadilan bagi mereka yang lemah. Firma hukumku kecil, tapi selalu ramai. Aku bukan hanya menjadi pengacara, tetapi juga pendengar, teman berbagi, dan inspirasi bagi para wanita yang tersesat. Putriku, Kirana, kini tumbuh menjadi gadis yang ceria. Berkat perawatanku dan bantuan psikolog, trauma awalnya perlahan memudar. Dia tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Dia tumbuh di lingkungan yang sehat, tanpa kebohongan atau paksaan, di tengah cinta dariku dan kakek neneknya. Dia sangat suka datang ke kantor baruku. Katanya, kalau sudah besar dia ingin menjadi pengacara seperti ibunya, melindungi orang-orang baik. Kadang-kadang, surat datang dari Baskara di penjara. Dia menulis panjang tentang penyesalan dan rasa bersalahnya. Katanya, waktu di penjara membuatnya menyadari arti sejati keluarga dan cinta. Dia membaca kembali buku harian ayahnya dan merasa jijik pada kebencian yang telah menggerogoti keluarganya. Dia memohon pengampunanku. Aku tidak pernah membalas suratnya. Maaf. Mungkin waktu yang akan menjawabnya. Aku tidak lagi membencinya. Tapi untuk memaafkan sepenuhnya, mungkin mustahil. Aku hanya berharap, setelah dia menebus kesalahannya, dia bisa menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih baik. Suatu sore di akhir pekan, aku membawa Kirana ke rumah orang tuaku. Rumah keluarga kami tidak lagi terasa dingin. Tawa Kirana, suara ayahnya yang mengajarinya bermain catur, suara ibuku yang membujuknya makan camilan. Semuanya menciptakan pemandangan yang hangat dan damai. Ayahku juga melunak setelah badai berlalu. Beliau tidak lagi memaksakan kehendaknya. Asal kau bahagia, itu sudah cukup, katanya. Doni Setiawan dan Banyu Wirawan juga sesekali mampir. Kami menjadi teman baik. Doni memenangkan penghargaan jurnalistik bergengsi atas liputan investigasinya yang menggemparkan itu. Dia masih terus berjuang di jalannya, membongkar sisi gelap masyarakat. Banyu, setelah menepati janjinya, meninggalkan kota dan memulai hidup baru. Katanya, dia telah menemukan jawabannya sendiri. Aku berdiri di balkon, menatap taman yang rindang. Kirana sedang berlari mengejar kupu-kupu kuning. Tawa renyahnya terdengar jernih seperti kristal. Aku tersenyum. Senyum yang tenang dan puas. Aku telah melewati badai besar dalam hidupku. Badai itu merenggut banyak hal dariku, tetapi mengembalikan lebih banyak lagi. Ia memberiku kekuatan, kedewasaan, dan yang terpenting, mengembalikan diriku sendiri. Aku bukan lagi Ibu Ayu, bayangan seorang politisi. Aku adalah Ayu Lestari, seorang pengacara, seorang ibu, seorang wanita yang bebas dan mandiri. Masa lalu tertinggal di belakang seperti halaman buku lama yang telah dibalik. Di hadapanku, terbentang halaman baru, jalan yang baru. Mungkin masih akan ada rintangan, tapi aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, selama aku percaya pada diriku sendiri, pada keadilan dan kebenaran, badai apapun yang datang, aku akan terus berjalan tegap, menuju matahari.